Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu sholati utai pira-pira rukune sholat. Arkanu sholati utai pira-pira rukune sholat iku an-niyatu niyat. Yang pertama niyat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin mestine sae pira-pira ngamal iku binniyati anane pira-pira niat. Sesungguhnya sahnya amal, sahnya semua amal itu dengan niat, dengan adana niat. Wa istarutu lan den syaratake apa muqaranatuha ambarengake niat, barengake niat li ayi juz'in maring endi-endine bagian min ajza'i takbiratul ihram saking bagian-bagiane takbiratul ihram. Syaratnya niat tadi ada syaratnya. Niat itu dibarengkan atau dibarengkan dengan takbiratul ihram. Harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Yang kedua al-qiyamu ngadeg fil faraidi ing dalam pira-pira salat fardu. Lil qadiri kedue wong kang kuwasa ngalahi ing atase ngadeg liqauli ta'ala krana dawuh Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qumu lillahi qanitin. Tadi di atas sudah. Wa qumu lan ngadeg sira kabeh lillahi krana Allah qanitina hale padha tunduk-tunduk kabeh. Wa qumu ngadeg ya, syaratnya arkan rukunya sholat itu termasuk ngadeg berdiri bagi yang kuasa mampu. Fil faraid, tapi kalau sholat sunnah enggak harus, boleh duduk, tapi yang paling afdal ya berdiri. Wa qaluhu lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholli sholata sira kabeh qaiman khalih ngadeg jejeg. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa qaidan mongko kelawan lungguh. Fa illam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira ya fa'ala jambin mongko ing atase lempeng, lambung lempeng. Fa illam nastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa mustalqiyan mongko kelawan atang-atang melumah berbaring. Layu kalifu ora merdi-merdi sapa Allahu Allah nafsan ing awak-awakan illa wus'aha kejaba kelawan kesanggupane utawa sakuasane nafsu. Yang terkait dengan kewajiban berdiri rukunnya sholat, itu selain firman Allah dalam Al-Quran juga hadis Nabi, sholatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu ya dengan duduk, apabila tidak mampu dengan tidur miring, apabila tidak mampu ya dengan tidur berbaring. Dan Allah tidak memaksa hambanya, nafsan manusia, kecuali dengan sebatas kemampuannya. Yang ketiga takbiratul ihram bisautin kelawan swara yasma'uhu kang ngrungu sapa wong ing saut. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus bersuara, harus dengan suara, minimal dirinya sendiri mendengar. Itu aturannya itu.
Liqauli sallallahu alaihi wasallam, miftahu sholati utai kuncine sholat iku at-tahuru suci, wa tahrimuha utawi ikhrame sholat iku at-takbiru takbir, wa tahliluha utawi halale sholat iku at-taslimu salam. Hadisnya Nabi, kuncinya sholat yaitu sesuci. Kunci, apabila tidak punya sesuci atau tidak punya kunci, maka dia tidak bisa memulai sholat, tidak boleh mengerjakan sholat. Wa tahrimuha, sedangkan ikhramnya sholat yaitu takbir, Allahu Akbar. Kemudian halalnya sholat berarti selesainya sholat itu dengan salam. Apabila sudah salam, maka ya sudah selesai, sudah boleh melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika sholat. Yang keempat, qiraatul fatihati, maca fatihah, wal basmalatu tai bismillah iku ayatun ayat minha saking fatihah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat iku sah iku maujud liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa wong maca bi fatihatil kitabi kelawan fatihah kitab, fatihah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa qalihi lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tum taskalane maca sira kabeh alhamdu ing alhamdu, ya faqra'u mongko maca sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Innaha satune fatihah iku ummul qur'ani, ummul qur'an ibuke Al-Qur'an, wa ummul kitabi lan ummul kitab, wa sab'ul mathani lan sab'ul mathani tegese ayat 7 kang padha-padha, ayat 7 kang padha-padha. Wa bismillahirrahmanirrahim lan bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha iku salah sijine ayat Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim utai bismillahirrahmanirrahim iku ihda ayatiha salah sijine ayat Fatihah. Ini menerangkan tentang bismillah itu termasuk Fatihah. Ada dua nih hadis ini. Yang pertama menerangkan tentang kewajibannya Fatihah. Yang kedua tentang bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah. Membaca Fatihah termasuk bismillah itu termasuk pada dalam surat Al-Fatihah. Sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Apabila kamu membaca Fatihah alhamdulillah, berarti kan Fatihah, maka bacalah bismillah. Fatihah itu sebagai ummul Quran, ibunya Al-Quran, wa ummul kitab, bisa disebut ummul Quran, ummul kitab, wasabul masani, dan 7 ayat yang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim itu juga sebagian dari ayat Fatihah. Yang kelima ruku wa tuma'ninatu lan tuma'ninah fi dalam ruku' liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, irka ruku' sapa sira hatta tatma'inna, sehingga tuma'ninah sapa sira raki'an halih ruku'. Yang kelima rukunya surat yaitu ruku' beserta tuma'ninah. Hadisnya Nabi menerangkan rukuklah sehingga anteng atau tumakninah dalam rukuk tersebut. Yang keenam al-i'tidalu wa tumakninatu fihi. Al-i'tidalu i'tidal, kalau dikasih makna ini
Arabnya as-sadisu taika nomor 6 iku al-i'tidalu i'tidal wa tumakninatu lan tumakninah fi ing dalam i'tidal. Nikoli sallallahu alaihi wasallam irfa tangiya sapa sira hatta tak tadila sehingga jejeg sapa sira ka iman kali ngadeg tak tadila i'tidal jejeg. Jadi istilah i'tidal itu diambil dari bangun berdiri dengan tegak, itu istilah i'tidal. Bangunlah dari rukuk atau sujud, bisa rukuk dari rukuk aja sehingga kamu berdiri tegak. Nah asabi utaika nomor itu iku sujud marotane kelawan ping loro fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat ma'atu makninati sartane tumakninah. Yang ketujuh yaitu sujud 2 kali di setiap rakaat. Di dalam satu rakaat itu sujudnya 2 kali. Juga beserta tumakninah. Wah, tumakninah itu sebagai syarat, harus minimal lamanya dengan ukuran bacaan subhanallah. Di qauli sallallahu alaihi wasallam usjud sujud sira. Usjud sujud sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah utawa anteng sapa sira sajidan kala sujud. Ini usjud hatta tatma'inna, sujudlah sehingga kamu anteng, tumakninah. Yang ke-8 asaminu taika nomor 8 iku al julusu lungguh baina sajdatain ing dalem antarane sujud loro. Dikali sallallahu alaihi wasallam irfa tangiya sira hatta tatma'ina sehingga tumaknina sapa sira jalisan kalih wong kang lungguh. Jelas, bangunlah sehingga kamu duduk dengan anteng, dengan tumakninah. Atas utai kang nomor 9 iku al julusu lungguh litasahudi krana tasahud al akhir kang akhir wa tasahudi lan tengah tasahud fihi ing dalam julus litasahudil akhir wa sholatu lan tengah sholawat ngala nabi ing atase kanjeng nabi fi tasahudi ing dalam tasahud al akhir kang akhir. Termasuk rukunya sholat yaitu duduknya duduk untuk tasahud yang akhir, bukan yang tasahud yang awal. Kalau yang awal itu sunnah, dan membaca tasahud ketika duduk tasahud tadi, kemudian membaca sholawat nabi di tasahudil akhir. Ini ada yang membagi setelah julus li tasahud akhir wa tasahud ini rukun tersendiri. Kalau ini digabung dalam satu rukun bedanya ini tadi kan tumakninah itu juga digabungkan dalam satu rukun. Ini lebih singkat. Ada yang membagi tumakninah itu dalam satu rukun, tidak dimasukkan pada rukun yang lain. Yang ke-10 atas rimatu salam al-ula kang pertama. Jadi ini jumlahnya hanya 10. Ada yang menerangkan 13. Kalau 13 itu tasyahud, duduk li tasyahud itu berarti 10. Kemudian wa tasyahud, membaca tasyahud itu 11. Kemudian baca sholawat itu 13. Ya ta. Kalau yang menyebutkan bahwa rukun Islam itu ada 13 seperti itu. Ada juga yang menyebutkan 14. Kalau 14 berarti tumakninah itu dijadikan satu rukun, tidak digabungkan dengan rukun yang lain. Sama saja, yang penting itu intinya semua lengkap.
Al adzanu wal iqamatu. Al adzanu wal iqamatu. Wallahu alam bisawab.